Di Gorontalo ada sebuah rumah tua yang jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan kita. Tapi, warisan yang begitu berharga ini sekarang malah terancam. Nah, ini adalah cerita tentang sejarah, ingatan, dan pertempuran untuk menyelamatkannya. Kedengarannya aneh kan? Gimana caranya sesuatu yang nggak kelihatan, kayak kenangan dan identitas sebuah bangsa, bisa dihilangkan secara fisik? Masa iya bisa? Ternyata, jawaban atas pertanyaan tadi itu lagi dipertaruhkan sekarang. Semuanya, benar-benar semuanya, bergantung pada nasib satu bangunan tua di Gorontalo yang kini ada di ujung tanduk. Dan kita harus tahu, ini bukan sembarang rumah tua. Ini adalah sebuah situs yang secara resmi loh diakui sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari warisan budaya kita semua. Jadi, status resminya itu jelas banget ya, cagar budaya. Bangunan yang dulunya rumah dinas kepala kantor pos ini punya status yang dilindungi oleh hukum. Seharusnya begitu. Nah, disinilah masalahnya. Walaupun statusnya cagar budaya, keberadaan bangunan ini justru sekarang bergantung pada hasil gugatan hukum di pengadilan. Nasibnya benar-benar dipertaruhkan. Oke, jadi kenapa sih rumah ini sebegitu pentingnya? Biar paham, kita harus mundur jauh ke belakang, ke satu hari yang sangat menentukan, yang mengubah segalanya. Hari Jumat, tanggal 23 Januari 1942. Coba bayangin deh, dalam satu hari aja, semuanya berubah. Pagi-pagi, warga Gorontalo yang dipimpin Nani Wartabone bergerak merebut kekuasaan. Siangnya, para pejabat Belanda ditangkap. Dan sore harinya, di halaman rumah inilah puncaknya terjadi. Proklamasi kemerdekaan untuk Gorontalo dikumandangkan. 3 tahun penuh sebelum proklamasi nasional. Luar biasa. Kutipan ini penting banget, karena ini menegaskan kalau peristiwa itu bukan cuma pemberontakan lokal biasa. Ini adalah sebuah deklarasi kemerdekaan yang sah, yang sangat berani di tengah cengkeraman penjajahan. Peristiwa ini tuh kayak ngasih pesan ke seluruh dunia bahwa semangat kemerdekaan di Indonesia itu gak bisa dipadamkan. Makanya, ini bukan cuma sejarah Gorontalo, tapi bagian yang sangat penting dari cerita perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Oke, kita balik lagi ke masa sekarang, dan kita coba lihat kenapa konflik ini bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang jadi bergeser, bukan lagi soal apa yang terjadi di masa lalu, tapi siapa sih yang sebenarnya berhak memiliki warisan itu? Jadi, ini dia nih yang jadi perdebatan utamanya. Di satu sisi, ada yang namanya kepemilikan fisik. Ya, sertifikat tanah, akta jual beli, itu bisa pindah tangan, bisa dijual. Tapi di sisi lain, ada kepemilikan historis. Sejarah yang nempel di bangunan itu bukan punya perorangan, tapi punya kita semua. Punya rakyat Gorontalo dan bangsa Indonesia. Nah, inilah pertarungannya. Hukum properti versus hukum ingatan. Pertanyaannya jadi begini, mana yang lebih berharga? Sebuah bangunan yang bisa diukur dengan uang atau sebuah warisan yang nilainya, ya, tak ternilai? Yuk kita bahas lebih dalam lagi apa yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Karena ini bukan cuma soal menyelamatkan satu bangunan tua, tapi ini soal menyelamatkan ingatan kita sebagai sebuah bangsa. Dan sayangnya, ini bukan pertama kalinya Gorontalo kehilangan jejak sejarahnya loh. Ada satu contoh nyata yang harusnya jadi peringatan keras buat kita semua. Coba lihat prosesnya. Sebuah situs bersejarah yang sangat penting, penjara tempat para penjajah ditahan, sekarang sudah rata dengan tanah. Tempat di mana babak penting sejarah patriotik kita terjadi sekarang cuma jadi lahan parkir. Benar-benar berubah dari monumen jadi sekedar fasilitas. Nah, inilah bahaya yang paling gawatnya. Tanpa ada penanda fisik, tanpa ada tempat yang bisa kita datangi untuk mengenang, sebuah cerita besar itu pelan-pelan akan terkikis dari ingatan kita bersama. Generasi mendatang bisa kehilangan koneksi nyata dengan perjuangan pendahulu mereka. Dan inilah pertanyaan terakhir yang mau saya tinggalkan buat kita semua renungkan. Kalau kita biarkan bukti fisik dari sejarah kita lenyap satu persatu, apa yang bakal tersisa dari identitas kita sebagai sebuah bangsa? Apa yang mau kita wariskan? Selain cerita yang nggak punya wujud. Coba kita pikirkan baik-baik.